warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan permohonan maaf kepada asatizah sekalian, terkhusus untuk Ustadz Abdul Hamid. Afwan Ustadz, kami agak terlambat gabung soalnya di Madinah baru selesai sholat Ustadz. Sholat duhur ya? Sholat asar Ustadz. Asar ya? Oh iya. Ya. Afwan Ustadz, agak terlambat. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada peserta sekalian. Semoga kegiatan kita bisa kita mulai pada saat ini. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul dan berjumpa untuk melaksanakan salah satu kegiatan yang insya Allah kita mengharapkan kebaikan di dalamnya, ialah daurah sakinah yang kita laksanakan pada sore hari ini waktu Saudi Arabia. Salam serta salawat tak lupa pula kita aturkan dan kita ucapkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh tauladan yang terbaik bagi kita agar kita bisa meraih yang namanya kebahagiaan di dunia dan tentunya kebahagiaan di hari akhirat kelak. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada asatizah sekalian, terkhusus untuk Ustadz kita, Ustadz Abdul Hamid Habbe, hafizahullahu ta'ala, yang telah membersamai kita dan insya Allah akan menjadi pemateri pada daurah sakinah kita pada kesempatan kali ini. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita untuk langsung masuk ke acara yang pertama, ialah pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua ialah materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Hamid Habbe, hafizahullahu ta'ala. Dan ada baiknya apabila sebelum kita masuk pada materi, kami sebagai MC atau Master of Ceremony membaca CV singkat Ustadz kita terlebih dahulu. Beliau bernama Ustadz Abdul Hamid Habbe dan beliau lahir di Sopeng tanggal 15 Mei tahun 1963. Beliau bekerja di Unhas sebagai dosen di Fakultas Ekonomi, peminatan di akuntansi, keperilakuan, ekonomi, keuangan syariah, teori akuntansi, sistem informasi, dan MBAR. Beliau menyelesaikan studi S1 di Unhas, jurusan akuntansi pada tahun 1988, lanjut magister di akuntansi di Universitas Gadjah Mada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2000. Dan kembali melanjutkan studi doktor pada bidang akuntansi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2016. Dan beliau saat ini menjabat sebagai KPS S3 Akuntansi Unhas dan Ketua Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah dan juga sebagai Ketua Asosiasi Masjid Kampus Indonesia atau disingkat dengan AMKI di wilayah Sulawesi Selatan. Dan mungkin CV ini kami rasa kurang karena kami ambil dari salah satu blogspot yang ternyata telah dikomen langsung oleh Ustadz. Ustadz langsung tulis di situ, profilnya kurang lengkap bos.
Jadi kami mohon maaf kepada Ustadz, cuma ini yang bisa kami dapat, Ustadz. Kami takutnya ambil di tempat yang lain dan takut CV-nya salah, Ustadz. Barakallahu fikum. Itulah CV singkat dari Ustadz. Dan untuk mengefisienkan waktu, kepada Ustadz kami persilakan dengan hormat. Falyatafaddal alaihi mashkuran wa mahjuran. Cek sound, gimana suara saya? Alhamdulillah. Bagus ya? Jelas, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, saya secara pribadi bersyukur dan mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan katsira atas undangan untuk bisa mengisi materi di daurah Sakinah yang diselenggarakan oleh LP2KS DPLN Wadah Islamiyah Arab Saudi. Meskipun secara online, mudah-mudahan apa yang menjadi target dari materi kita ini bisa tercapai. Kemudian yang kedua, tentu materi yang saya sampaikan ini bersifat teoritis, meskipun nanti di beberapa slide ada yang bersifat teknis, dan untuk lebih detail bisa kita lanjutkan dalam bentuk diskusi atau tanya jawab. Saya izin share materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan terlihat ya. Jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Ini judulnya Manajemen Keuangan Keluarga yang dilaksanakan oleh LP2KS DPLN WI Arab Saudi. Ya. Saya ingin mengawali materi ini dengan menggambarkan ini. Ini gambar ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Income versus expenditure. Ya, income saya simbol Y1 dan Y2. Kemudian expenditure atau belanja atau pengeluaran atau biaya, saya beri simbol expenditure 1, expenditure 2, dan expenditure 3. Nah, tentu ketika kita menghadapi hal seperti ini, maka biasanya jalan keluarnya adalah berutang. Atau mungkin menjual aset. Itu kalau sudah terjadi. Tetapi kalau kita rencanakan dengan baik, maka ketidakseimbangan ini bisa kita cegah dari awal. Ya, bisa kita minimalisir. Kalau toh terjadi,
kita sudah mengantisipasi apa jalan keluar yang kita persiapkan. Nah, oleh karena itu, beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ini, itu kemudian yang saya ingin jelaskan untuk mengantar materi selanjutnya. Pertama dari sisi psikologi. Ini saya berikan istilah bias psikologi. Saya ilustrasikan fenomena treadmill. Ya mungkin antum atau salah satu di antara antum ada yang pernah olahraga dengan menggunakan treadmill ini. Jalan atau berlari di tempat. Nah, treadmill ini kalau kita berjalan lambat, maka matrasnya juga lambat. Kita tidak berpindah tempat. Kalau kita jalan cepat atau berlari, maka matras di bawahnya juga cepat, sehingga kita tidak bergeser. Nah, kalau kecepatan matrasnya melebihi kecepatan lari kita, maka kita terlempar ke belakang, gitu ya. Atau kalau kecepatan lari kita lebih cepat dibanding matrasnya, maka kita akan melewati treadmill itu. Tapi saya kira tidak ada yang seperti itu. Ya, kecuali lalai ya. Nah, yang sering adalah kita tetap stabil berlari di atas matras itu. Artinya, kecepatan lari kita sama dengan kecepatan matrasnya. Inilah yang kita sebut dengan fenomena treadmill. Ini gambaran tentang hubungan antara perilaku belanja dan pendapatan. Waktu pendapatan kita kecil, cenderung belanja kita juga kecil. Begitu naik 20%, belanja juga kadang-kadang ikut naik 20%. Gaji kita naik menjadi 3 juta, belanja kita sudah mulai melirik kebutuhan sekunder. Ketika gaji sudah 5 juta, sudah ada niat untuk mengganti handphone. Naik lagi menjadi 7 juta, mungkin sudah merilis restoran yang akan dikunjungi setiap pekannya. Jadi perilaku belanja kita itu mengikuti perilaku pendapatan. Semakin banyak pendapatan, semakin besar belanja. Dan disinilah terkadang muncul keinginan untuk memperoleh benda. Bukan lagi berdasarkan kebutuhan, tetapi berdasarkan keinginan. Waktu pendapatan kita kecil, kebanyakan pemenuhan belanja kita itu hanya bersifat barang-barang yang memang dibutuhkan. Yang diinginkan itu dipendam. Ini bias psikologi. Ini harus dikendalikan. Kita harus cegah. Ya, kita harus cegah.
Kenapa? Karena pendapatan kita itu tidak boleh hanya habis di sektor konsumsi. Nah, kalau pendapatan kita habis di sektor konsumsi, lalu tidak ada yang bisa ditabung. Apalagi diinvestasikan. Nah, inilah yang harus dikendalikan. Nah, kenapa tadi pincang neraca itu antara income dan expenditure? Karena sering terjadi kita mengalami bias-bias psikologi. Itu dari sisi komposisi alokasi belanja. Terkadang lebih besar pada sektor konsumsi. Nah, ini menjadi penting bagi antum yang lagi studi. Ya, apa yang ingin dilakukan setelah pulang ke Indonesia? Itu bagian dari visi. Bagian dari misi. Nah, apakah beasiswa misalnya yang diterima di sana dihabiskan untuk konsumsi? Nah, tentu itu adalah perilaku pengelolaan keuangan yang kurang bijak. Nanti kembali ke Indonesia, ngontrak sana, ngontrak sini. Ya. Jadi kontraktor. Kalau belanja lebih besar, pinjam sana, pinjam sini. Ya, kira-kira seperti itu. Itu fenomena treadmill. Nah, sebentar saya akan jelaskan lebih detail ketika menjelaskan tentang order effect. Nah, mari kita lihat bias psikologi yang lain yang mempengaruhi perilaku belanja kita. Ini treadmill sudah. Fly paper effect. Apa itu fly paper effect? Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini, efek kertas terbang ya. Tapi itu sekedar nama. Bukan begitu maksud fly paper effect itu. Fly paper effect itu begini. Ini sering sekali terjadi. Kalau kita bekerja 8 jam per hari untuk memperoleh pendapatan, ya 8 jam per hari untuk memperoleh pendapatan, katakanlah 100.000, jadi 8 jam kita bekerja dapat 100.000, maka cenderung kita berhemat. Karena begitu sulitnya mendapat 100.000 itu, menyiapkan waktu 8 jam. Kita berhemat. Yang kita belanjakan hanya untuk benar-benar kebutuhan. Ya. Kita benar-benar berhitung, sangat hemat. Tetapi ketika kita mendapatkan bonus, tiba-tiba sikap hemat itu menjadi hilang. Tiba-tiba menjadi boros. Ya. Ini kan aneh ya. Saat sulit mendapatkan uang, kita bersikap hemat, tapi saat mudah mendapatkan uang, malah cenderung boros. Inilah yang disebut dengan fly paper effect. Perilaku belanja dipengaruhi oleh bagaimana mendapatkan uang itu. Kalau sulit jadi hemat, tapi kalau mudah dapat uang jadi boros. Padahal mudah atau sulit mendapatkan uang itu semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus direncanakan dengan baik. Nah, perilaku itu sering muncul.
Makanya sering kita dengarkan uang panas, ya, mudah masuk, mudah keluar, gitu ya. Ini tidak boleh begitu. Justru seharusnya ketika kita mendapatkan bonus, maka buat perencanaan yang bagus, bukan justru dihabiskan. Tapi itulah yang terjadi di masyarakat dan ini sudah diteliti. Ya, terjadi. Ya, terjadi. Ini diteliti misalnya di sektor publik. Jadi pemerintah daerah itu sumber pendapatannya adalah dari PAD, pendapatan asli daerah. Itu diupayakan oleh Pemda. Ya. Sulit mendapatkan uang itu. Makanya penggunaannya benar-benar dikontrol dengan ketat. Tapi daerah itu juga mendapatkan dana alokasi umum DAU dari pemerintah pusat. Itu mudah, dapat uang dari pusat. Nah, dilakukan penelitian, pengendalian Pemda itu berbeda ketika sumber dana pembangunannya dari DAK, dana alokasi PAD, pendapatan asli daerah, dibanding dari dana alokasi umum. Padahal dua-duanya uang negara. Tidak seharusnya berbeda perilaku kita. Itu flypaper effect. Nah, ini juga fenomena bias psikologi yang mempengaruhi ketidakseimbangan neraca tadi. Neraca pendapatan dan neraca belanja. Tanpa kita sadari. Ya. Nah, yang ketiga, mental accounting. Nah, ini mental accounting ini. Ya. Mungkin antum di rumah masak dengan istri, ya benar-benar berhemat. Ya. Benar-benar berhemat. Tapi giliran ke restoran justru tidak berhemat. Pilih makanan yang enak gitu ya. Ya. Apalagi kalau ditraktir. Nah, itu kan. Jadi kadang kita memiliki perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Ya, ini mental accounting. Berhemat kita di rumah, ya. Tapi ketika kita belanja di luar, itu boros. Ini namanya mental accounting. Nah, ini juga perilaku-perilaku yang mempengaruhi keseimbangan pendapatan dan belanja. Nah, kemudian yang keempat adalah herding. Herding ini adalah perilaku ikut-ikutan. Ya. Teman kelas kita dapat handphone baru. Tiba-tiba muncul keinginan juga untuk dapat handphone baru. Ya, teman kita beli ini. Tiba-tiba juga kita mau beli itu. Nah, kadang-kadang remaja begitu. Ikut-ikutan, herding. Nah, apa yang terjadi di masyarakat, itu dia mau ikuti. Gitu ya. Nah, kadang terjadi di dunia usaha ini. Ketika banyak usaha dan itu berhasil, berlomba-lomba membuka usaha yang sama. Itu herding. Dan akhirnya mati usaha itu karena jenuh. Itu perilaku herding. Biasanya tekanan sosial yang membuat orang berperilaku herding. Ikut-ikutan. Ini juga mempengaruhi perilaku belanja. Ya, yang terakhir di slide ini hedonis. Ya, hedonis ini ya perilaku hura-hura. Ya, perilaku hura-hura. Ini juga mempengaruhi perilaku belanja kita. Usia remaja, ya, sering sekali mengidap bias psikologi ini. Ya, kenapa? Karena ya kadang-kadang karena ingin dikatakan hebat.
ingin dikatakan lebih dibanding yang lain. Akhirnya tidak berpikir logis untuk bertindak. Ya, beli baju bermerek, beli sepatu bermerek, ya. Pokoknya semua yang bermerek, hedonis, kalau makan harus di restoran. Ya, kira-kira begitu. Itu perilaku hedonis. Ya, perilaku hura-hura. Nah, kira-kira selama ini sampai detik ini yang mana perilaku itu yang pernah kita lakukan secara tidak sadar? Itu ya. Ini harus dikendalikan. Ya, harus dikendalikan. Nah, itulah sebabnya cara mengendalikannya butuh manajemen keuangan. Kalau tidak dimanage, maka kita dimakan mentah oleh siapa? Siapa yang makan mentah kita? Marketer. Tenaga marketing itu yang membodoh-bodohi kita. Dia senang kalau kita lakukan ini. Ya. Diskon up to 70%. Padahal kita tidak butuh barang itu. Ya. Dia paksa kita jalan ke mall. Dan di mall itu dipersiapkan begitu banyak permainan. Asumsi dia semakin lama kita tinggal di mall, ya, maka muncul keinginan-keinginan, bukan muncul kebutuhan-kebutuhan. Jadi yang paling banyak berdosa itu tenaga marketing. Ya. Dia tidak suka kalau orang berhemat. Dia tidak suka kalau orang memanage uangnya. Dia senang kalau kita boros. Kan gitu. Dilatih memang untuk mempengaruhi emosi orang itu. Ya, dilatih. Macam-macam ya. Ya, macam-macam. Ini dunia yang kurang bagus. Marketingnya. Ya, penataan cahaya, kemudian senyum pramuniaganya, ya, ramah begitu baik, luar biasa ya. Ya, ada COD, ada cicil gitu ya. Macam-macam, ada bonus. Itu semua adalah praktek-praktek yang dilakukan oleh korporasi melalui tenaga marketingnya agar kita melakukan tindakan bias-bias psikologi ini. Dan mereka yang meraih keuntungan. Kita ngontrak sana, ngontrak sini akhirnya. Itu kan? Nah, bagaimana caranya? Harus kita buat perencanaan supaya kita tidak dibodoh-bodohi. Ya. Nah, baik. Inilah pentingnya manajemen keuangan keluarga. Ya. Karena kalau tidak bisa berbahaya. Ya. Nah, saya mengawali dasar manajemen keuangan keluarga. Tentu kita sudah paham bersama ya. Ini di surah Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi stressingnya di sini adalah kepemimpinan. Nah, karena kepemimpinan itu, agar laki-laki bisa mengemban sifat kepemimpinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan kelebihan atas sebagian yang lain. Ya. Kelebihan dari sisi fisik, kelebihan dari sisi aspek rasionalitas,
Ya, aspek fisik dan rasionalitas itu adalah dibutuhkan untuk mengeksplorasi apa-apa yang ada di bumi sebagai sumber rezeki. Untuk apa? Menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi ketika saya mengajarkan tentang teori organisasi di kampus, selalu saya pakai ayat ini sebagai dalil. Karena inilah dalilnya struktur organisasi terkecil. Memang terkecil penjelasannya, tapi ini bisa untuk negara. Ya. Dan kalau kita mau lihat linknya, ini ternyata erat kaitannya, jadi struktur organisasi rumah tangga ini, itu erat sekali hubungannya dengan hukum waris. Ya, sehingga kalau ada yang menyalahi ayat ini, maka pasti biasanya juga mengeritik hukum waris. Ya. Seperti yang terjadi di barat. Kita tahu di Jerman misalnya tingkat divorce, tingkat perceraian itu 40%. 40% tingkat perceraian. Karena tingginya tingkat perceraian, maka mereka enggan punya anak. Itulah sebabnya beberapa negara Eropa pertumbuhan penduduknya 0%. Bahkan ada yang minus. Ya, ada yang minus. Nah, diberikan prize penduduk asli di sana oleh pemerintahnya supaya mau mempunyai anak, mereka enggan. Diberikan hadiah, tapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena begitu nikah, langsung dihantui perceraian. Dan anak itu adalah sumber masalah. Ya, sumber masalah. Dan mereka tidak takut tidak punya anak, karena masa tuanya itu dijamin oleh negara. Nah, life expectancy mereka itu semakin panjang. Masa hidupnya semakin panjang. 80 tahun, 90 tahun. Sementara yang lahir tidak ada. Atau sedikit. Maka pola penduduk mereka itu adalah seperti piramida terbalik. Yang lahir kecil, sedikit. Yang semakin tua semakin banyak. Itulah sebabnya kenapa Eropa tidak pernah sunyi krisis keuangan. Karena membiayai orang tua yang semakin banyak, yang tidak produktif lagi. Ya. Industri mereka berkembang, tapi tidak punya SDM. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa menolak imigran. Relokasi industri mereka ke negara-negara seperti India, Vietnam, Cina, Indonesia. Dan inilah berkah durian runtuh bagi umat Islam. Ya, tidak ada perang di Eropa, tetapi populasi umat Islam semakin lama semakin berkembang. Kenapa? Penduduk asli tidak mau punya anak, datangkan imigran, Masya Allah. Ya, tanpa dikasih hadiah pun dia mau anak banyak. Ya, jadi pertumbuhan umat Islam di sana itu luar biasa besarnya. Ditambah lagi, ya, kebosanan mereka untuk hidup secara liberal yang kering. Dan akhirnya kita tahu begitu banyak mualaf dari masyarakat Eropa itu. Apa sebabnya? Karena meninggalkan ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh mengikuti pola hidup rumah tangga
orang Eropa, orang Barat secara umum karena menyalahi. Jadi tidak ada enaknya di sana di suami. Ya, kalau perintah istri bisa dilapor. Istri tidak takut dicerai. Kenapa? Karena 60% wanita bekerja. Sangat mandiri. Dan survei menunjukkan seperti di Jerman, begitu mereka cerai, mereka takut lagi nikah, dan akhirnya hidup kumpul kebo. Ya, atau single parents. Itu yang terjadi di sana. Nah, siapapun yang menyalahi ayat ini, pasti juga dia menolak hukum waris. Karena sumber hukum waris berasal dari sini. Itu kira-kira ya. Nah, prinsip yang kedua seperti di surah Al-Baqarah 233. Walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Ya, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jadi, tidak sanggup bagaimanapun seorang suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya, itu tidak tergantikan kedudukan itu. Ya, meskipun misalnya istri yang bekerja dan membelanjai rumah tangga, itu kewajiban memberi nafkah tetap suami, tidak bergeser. Ya. Jadi posisinya tetap sebagai leadership, pemimpin. Itu, dan yang ketiga adalah ini. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Kafa bil mar'i ithman ayyah bisa amman yamliku quta. Cukuplah bagi seseorang untuk mendapatkan dosa bila ia menahan makanan dari orang yang berhak mendapatkan makanan darinya. Jadi luar biasa ya. Ya. Dan ayat-ayat ini, dalil-dalil ini sering dijadikan sebagai cut off untuk menentukan ya time zone sebuah hukum. Ya, misalnya ada yang bertanya begini, Ustadz, suami saya kerja di bank konvensional. Dia membelanjai kami dan membiayai sekolah anak-anak kami. Apakah kami berdosa, Ustadz? Itu ya. Nah, ternyata ulama kita sering menggunakan dalil hak dan kewajiban. Ya, sering menggunakan dalil hak dan kewajiban. Istri dan anak itu punya hak. Suami punya kewajiban. Jadi istri dan anak itu tidak terkena dosa dari manapun sumber uang yang diberikan oleh suami. Karena dia punya hak. Sama misalnya, saya berutang kepada Al-Ah Ibnu Sabil ini. Ya, saya berutang. Berarti Ibnu Sabil punya hak, saya punya kewajiban. Untuk membayar utang saya mencuri uang. Pertanyaannya, apakah uang yang saya curi itu, Ibnu Sabil juga dapat dosanya? Tidak. Karena hak dan kewajiban itu yang membatasi hukum itu. Ya. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah struktur organisasi, ya, filosofinya berasal dari ayat-ayat ini yang memberikan gambaran kepada kita bahwa begitu dahsyatnya, ya, struktur rumah tangga yang Allah gambarkan kepada kita. Itu prinsip manajemen keuangan. Nah, baik, ini teorinya manajemen keuangan. Merupakan suatu kegiatan yang mengatur, merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas finansial
Aktivitas finansial, pengeluaran untuk membeli peralatan atau memasukkan hasil dari penjualan produk, bagaimana cara mendapatkan dana, pemakaian dana, pengelolaan aset, hingga investasi. Ya, kira-kira ini adalah aktivitas finansial. Gitu ya. Yang perlu kita atur, ya mungkin antum yang lagi studi di sana, aktivitasnya tidak sebanyak ini. Mungkin ya. Ya, tapi suatu saat akan mengalami atau melakukan aktivitas mungkin jauh lebih besar dari ini. Nah, sehingga fungsi manajemen keuangan kira-kira seperti ini. Sebagai dasar keputusan, perencanaan, dan kendali keuangan. Memanfaatkan aset, kelola modal, kelola surplus, kelola arus kas, meramal risiko, mengetahui asal pembiayaan, kelola investasi. Itu di antara fungsi manajemen keuangan. Gitu ya. Dan prinsipnya adalah ini. Prinsip konsistensi, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip kelangsungan hidup, prinsip integritas, dan prinsip akuntansi. Kenapa ada prinsip ini? Karena tadi itu tenaga marketing semua korporasi itu mengeksploitasi emosi kita. Supaya kita terjebak pada bias-bias psikologi. Supaya kita tidak termakan oleh itu, maka kita perlu prinsip manajemen keuangan. Harus konsisten. Misalnya, kita bikin anggaran. Ya, 1 bulan. Ya, 1 bulan kita bikin anggaran, sekian beasiswa, saya mau beli ini saja, didaftar. Lalu pergi belanja. Ya. Bagaimanapun tenaga marketing itu membujuk kita, jangan terpengaruh. Karena yang kita mau belanja sudah tercatat. Ya. Dalam ilmu marketing ada yang disebut dengan impulse buying. Impulse buying itu pembelian tiba-tiba, tidak pernah direncanakan. Ini bahaya. Ya. 10 daftar barang yang mau dibeli, begitu pulang dari pasar, 5 yang sesuai daftar, 5 yang tidak sesuai dengan daftar. Ya kenapa? Ya 5 yang lain itu dipengaruhi oleh marketing. Ya, dipengaruhi oleh marketing. Ya. Itu kenapa perlu ada prinsip konsistensi. Prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. Ini perlu. Kenapa? Karena bukan cuma kita yang mengelola keuangan itu, ada istri. Ya, ada istri. Jadi prinsip akuntabilitas ini perlu sekali, apalagi transparansi. Jadi tidak boleh lagi ada uang kos kaki. Ya, tidak boleh lagi ada uang apa lagi itu? Ya, diselip-selipkan. Itu istilahnya orang ya, istilahnya orang. Harus transparan. Ya. Dan prinsip kelangsungan hidup, bahwa kita melakukan perencanaan keuangan ini bukan untuk 1 tahun, tapi selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Kelangsungan hidup. Kemudian integritas. Ya, memang harus jujur. Harus jujur. Ya, prinsip akuntansi. Gitu ya. Prinsip akuntansi artinya harus dicatat. Yang repot memang kalau istri antum itu orang akuntansi. Setiap antum selesai belanja, mana bukti kwitansinya? Ya. Dia mau jurnal dulu, dia mau catat. Ya. Kalau antum mempercayakan istri sebagai bendahara, lalu minta uang belanja, istri bertanya, untuk apa bang? Untuk ini, coba saya lihat dulu anggaran kita, ada enggak pos itu? Oh ternyata kita belum anggarkan bang, jangan dulu.
Ya, harus kita konsisten dengan anggaran kita. Ya, gitu kira-kira ya. Ya, kira-kira begitu ya. Kenapa prinsip ini perlu? Karena kita mau melakukan ini, dasar keputusan dan seterusnya. Ya, misalnya saya tanya, Ibnu Sabil, ya, dari beasiswa yang antum dapatkan nanti mau diapakan itu beasiswanya? Gitu ya. Ya, kalau tidak punya perencanaan, jadi seperti dalam daurah-daurah sebelumnya, ya, setiap peserta harus membuat visi dan misi rumah tangga 5 sampai 10 tahun ke depan. Apa visinya 5 tahun ke depan? Apa visinya 10 tahun ke depan? Karena visi dan misi itu menurunkan anggaran yang kita buat. Jadi anggaran itu tidak boleh tiba-tiba muncul. Dia adalah bagian dari visi dan misi rumah tangga kita. Misalnya Ustaz, saya 5 tahun ke depan kayaknya saya mau punya rumah. Ustaz, 10 tahun ke depan saya sudah punya madrasah. Ya, 10 tahun ke depan saya sudah punya ini, sudah punya ini. Nah, kalau itu mulai dari sekarang direncanakan. Ya, direncanakan. Itu kira-kira. Ya. Nah, ini tentu kita tahu bersama ini keyakinan kita ini ya. Keyakinan kita ini adalah apa namanya? Bahwa sumber rezeki itu ya ada memang yang bersifat standar ya, yang bersifat standar. Itu kira-kira ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah ke-11 ayat 6 itu ya wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Jadi tidak ada suatu binatang melata pun di dunia ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rezeki standar. Ya, rezeki default. Ya, rezeki default. Itu kira-kira. Nah, kemudian ada juga rezeki tambahan sesuai dengan usaha. Ya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ini di surah 53 ayat 39. Dan bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Itu kira-kira. Nah, ada lagi tingkatan rezeki di atasnya itu. Ya, sebagaimana di surah Ibrahim ayat 7 itu. Gitu ya. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi syukur. Syukur itu bisa menambah rezeki. Ya, jadi selain yang standar, selain kita usahakan, begitu kita bersyukur, ada sumber lainnya. Dan yang keempat, yang tertinggi nih. Biasanya saya sebut sebagai rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Unpredictable income. Ya, unpredictable income. Gitu ya. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, sengaja saya tidak slideshow karena tadi internetnya agak turun. Ya. Nah itu prinsip-prinsip dasar ya dan keyakinan awal untuk neraca keuangan kita itu tidak pincang. Ya, neraca keuangan pincang. Nah sekarang saya mau mengilustrasikan dalam bentuk persamaan. Ini kira-kira. Ya, ini kira-kira ya.
Mungkin antum sudah pernah lihat ini atau sudah pernah dengarkan di setiap ceramah-ceramah manajemen keuangan keluarga Islam. Jadi saya sebut ada bias yang terakhir lagi yang disebut dengan bias order. Ya tadi bias psikologi, kita terakhir pada hedonis. Sekarang saya mau jelaskan bias yang terakhir adalah bias order. Nah, Y itu adalah simbol pendapatan. Y adalah simbol pendapatan. Biasanya pendapatan kita itu habis untuk apa? Nah, itu sama dengan C, konsumsi. Consumption. Tambah S, saving. Tabungan. Tambah I, investment. Ini persamaan dasarnya. Jadi Y itu adalah income habis untuk konsumsi, habis untuk saving, habis untuk investasi. Nah, kira-kira antum semua dalam mengelola keuangannya mengikuti persamaan ini enggak? Gitu ya. Ya, dari sekian beasiswa, sekian konsumsi, sekian saving, ada nggak investasi? Ya, ini perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena itu tadi, kita mau prinsip kelangsungan hidup. Kita tidak boleh menghabiskan beasiswa di sana. Begitu selesai kuliah, pulang nol, gitu kan? Nol. Ya, start dari awal. Gitu ya? Nah, coba perhatikan di persamaan kedua. Kenapa konsumsi saya pindahkan ke tengah? Karena konsumsi tadi itu mengikuti pola treadmill. Kapan kita tempatkan di pertama, konsumsi itu di pertama, maka cenderung pendapatan kita alokasikan ke konsumsi itu besar sekali. Akhirnya kita lupa saving. Apalagi investasi, mungkin nol. Ya? Karena konsumsi itu mengikuti pola treadmill, semakin kecil kita alokasikan, semakin kecil juga belanja, maka tempatkan dia paling ujung. Itulah persamaan ketiga. Konsumsi itulah urutan ketiga. Kalau kita simpan di urutan pertama, mungkin 70% dari pendapatan kita untuk konsumsi. 20% saving. Sisa 10% investasi. Tapi kalau kita pakai rumus ketiga, mungkin investasi 50%. Ya. Mungkin saving, ya saving kita yang kedua, saving katakanlah mungkin 20%. Konsumsi sisa 30%. Apa kita bisa hidup 30%? Bisa, karena fenomena treadmill tadi. Itulah pentingnya psikologi kita pelajari. Karena ternyata ada yang bersifat berkorelasi dengan perilaku tertentu. Nah, kalau 30% konsumsi kita alokasi dari pendapatan kita, maka seperti itulah belanja kita. Makanya harus konsisten. Kenapa investasi kita simpan 50% dan pertama, inilah yang saya sebut dengan bias order, bias urutan. Karena ternyata urutan itu mempengaruhi tindakan kita. Itulah sebabnya persamaan ini turun dari visi rumah tangga. Bahwa 5 tahun, 10 tahun ke depan, saya mau ini dan itu. Kalau begitu, butuh investasi 50%. Konsisten. Ya, konsisten. Saving kita simpan memang untuk dana berjaga-jaga saja. Konsumsi dia ikut. Berapa kita alokasi pasti cukup. Ya, orang Makassar bilang,
Mana jaya lah busuji. Ya, apalagi sedikit. Kenapa? Karena memang begitulah manusia. Banyak kita alokasi, habis. Sedikit kita alokasi, cukup. Makanya konsumsi kita tempatkan paling terakhir. Nah, inilah rumus yang terakhir yang dibawa. Y1 plus Y2. Kenapa? Karena tingkatan rezeki yang terakhir tadi ini, ya, di surah 65, ayat 2, di akhir ayat 2 dan di awal ayat 3, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar atas segala persoalannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu ya? Berarti sumber pendapatan kita itu tidak hanya Y1. Y1 ini siapa itu? Gaji kalau PNS, pegawai. Laba kalau pedagang. Kalau mahasiswa, beasiswa. Itu Y1. Itu pendapatan yang bisa diprediksi. Saya sebut predictable income. Pendapatan yang bisa diprediksi. Tapi kita punya keyakinan bahwa pendapatan kita itu tidak hanya berasal dari pendapatan yang bisa diprediksi. Bisa juga berasal dari pendapatan yang tidak bisa diprediksi. Itulah unpredictable income, Y2. Yang tadi itu, mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tapi tentu tidak gratis kan? Ya. Tentu tidak gratis. Untuk mendapatkan Y1 itu ada modalnya. Kalau pegawai harus memberikan jasanya, kalau pedagang harus membeli barangnya, modalnya. Ya kalau mahasiswa ya harus belajar. Kira begitu, itu modalnya. Nah Y2 juga, unpredictable income juga ada modalnya. Apa modalnya? Ya karena takwa itu kan, modalnya adalah takwa. Sementara takwa kan sangat abstrak. Nah bagaimana operasionalisasi takwa itu? Nah, disebutkan di ayat yang lain bahwa ciri-ciri orang bertakwa diantaranya alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Itu mereka yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Ya. Berarti modalnya adalah ziz. Nah, kalau begitu persamaan manajemen keuangan keluarga Islam itulah persamaan terakhir. Y1 plus Y2 sama dengan ziz. Kalau sudah menjadi muzaki, maka harus keluar zakat. Kalau tidak, infak dan sedekah saja. Itu alokasi pertama. Barulah alokasi kedua investasi, alokasi ketiga saving, dan alokasi yang terakhir adalah konsumsi. Ya, itu kira-kira ya ini buku referensi yang bisa dibaca. Ya beli karena butuh, Sakinah Finance. Itu kira-kira. Ya, saya cukupkan dulu untuk sementara. Mari kita diskusikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum Ustadz atas materi yang telah disampaikan kepada kita semua. Kemudian kami meminta izin kepada Ustadz, apakah Ustadz memperbolehkan kami untuk membuka sesi tanya jawab Ustadz? Ya, silakan. Jadi kami persilahkan kepada asatizah sekalian atau ustazat sekalian yang ingin bertanya mungkin untuk mengangkat tangannya. Ya. Pertanyaan yang pertama, penanya yang pertama Ustadz datang dari Ustadz Usama. Mungkin ya. Silakan. Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin. Amin.
Ustadz, tadi Anda lihat slide-nya masih ada di bawah, berarti kami sangat bahagia jika ada part 2-nya, Ustadz. Ya, masih panjang slide-nya itu. Masih panjang slide-nya ke bawah, ada Saya kisah khawatir, menarik. waktunya tidak cukup. Soalnya Iya. 22, 20 dikasih waktu. Sisa 6 menit saya jawab ini. Materinya masih panjang itu slide-nya. Oh ya, Ustadz. Kami sangat senang jika part 2-nya ada dan mudah-mudahan bisa Oke, diikuti bisa part oleh 2 insya Allah. LP2KS. Kemudian yang kedua, Ustadz, mengenai saving dan invest ini, sebenarnya kita banyak di mahasiswa-mahasiswa di luar negeri ini, ya, terkhusus di Saudi, masih buta dengan investasi. Mungkin Ya. bisa dijelaskan lebih dalam, Ustadz, apa perbedaan dari saving dan invest ini? Jazakumullah khairan, Ustadz. Ya, saving itu ya kalau bahasa Indonesianya tabungan ya. Ya, kita menyimpan uang untuk berjaga-jaga. Ya, biasanya saving itu lebih liquid. Kapan dibutuhkan, langsung bisa cair hari itu. Ya, karena memang sifatnya berjaga-jaga. Ya. Dan juga mungkin dana konsumsi kita itu disimpan di situ. Tetapi harus memang ada yang disimpan sebagai berjaga-jaga, dana berjaga-jaga. Nah, sementara investasi itu adalah memang upaya mengalokasikan uang untuk mendapatkan return, penghasilan. Ya, apakah bersifat pasif atau bersifat aktif? Ya, misalnya emas. Emas itu bisa dikategorikan kita berinvestasi. Karena semakin mundur waktunya, itu kita berharap harganya semakin naik. Ya. Dan memang niat kita tidak ditujukan untuk saving. Yang sewaktu-waktu tidak mau jual. Itu. Nah, mungkin juga kita saving dalam bentuk misalnya, bukan saving, investasi dalam bentuk membeli tanah, membeli properti, itu ya. Karena pertumbuhan harganya itu semakin lama semakin naik. Itu investasi, ada return yang kita harap. Dan tidak kita beli itu hanya memang untuk sekedar saving. Karena saving itu ya liquid. Sementara investasi kadang-kadang tidak liquid, menjualnya susah. Karena memang tujuannya adalah untuk investasi. Nah, mungkin juga kita bisa ikut bermitra di usaha-usaha teman yang sudah mapan. Ya baik yang ada di Saudi maupun yang ada di Indonesia. Kita ikutkan modal kita di situ dengan harapan untuk mendapatkan return atau margin. Ya. Supaya uang kita itu tidak habis untuk dikonsumsi. Karena semakin banyak disimpan itu terpengaruh. Tapi kalau tiap bulan pendapatan kita sudah alokasi, sekian saving, sekian konsumsi, sekian investasi, sudah konsisten. Insya Allah ada hasilnya itu. Ya, insya Allah ada hasilnya. Jadi terencana kemana pendapatan kita itu diarahkan. Tidak impromptu serta-merta. Dan itu membuat kita terkendali, tidak terpengaruh oleh tenaga marketer. Ya, para marketer dari korporasi. Nah, itu kira-kira. Syukran saja, jazakallah khair. Ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita melangkah ke penanya yang kedua. Bagi asatiza yang ingin bertanya bisa untuk mengangkat tangannya. Ya, Ustadz Fahmi Alfian sebagai penanya kedua kami persilahkan untuk Ya, terima kasih Ustadz Ibnu Sabil. Jazakallah khairan Ustadz atas penyampaiannya yang luar biasa. Ini mungkin pertanyaan agak klise Ustadz terkait dengan masalah konsumsi itu Ustadz. Kadang-kadang ada yang mengatakan begini, konsumsi membengkak itu sebenarnya untuk membeli waktu.
contoh karena kita di Saudi banyak kesibukan, dalam tanda kutip kesibukan yang mudah-mudahan baik, banyak yang memilih untuk beli makanan di luar misalnya, dan akhirnya membengkak konsumsinya, Ustaz, dan tidak bisa investasi atau menabung bahkan investasi begitu. Mohon arahan, Ustaz. Ya, jadi justru semakin harus diperketat itu kalau ada kemudahan-kemudahan seperti itu, fast food, ya COD, beli online, itu ya kemudahan-kemudahan bertransaksi sekarang membuat peningkatan jumlah transaksi itu besar sekali di Indonesia. Ya, itu transaksi online itu tahun 2022 itu sekian triliun, saya lupa angkanya. Besar sekali. Ya, besar sekali. Nah, termasuk kita sebenarnya kalau kita sudah punya visi rumah tangga, ya punya standar persamaan tadi, sekian persentasenya, ya boleh kita belanja online, ya atau membeli secara di luar, tetapi batas konsumsi yang kita alokasi, ya supaya kita konsisten ke saving dan tidak terganggu investasi. Ya, jadi bagaimana diatur sedemikian rupa kira-kira? Makanya begitu ada pendapatan, segera alokasi sesuai dengan kebijakan yang kita ambil. Karena kita punya misi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa. Gitu ya. Nah tadi konsumsi itu, saya sudah jelaskan di awal, dia itu mengikuti pola treadmill. Banyak kita alokasi habis, sedikit kita alokasi itu cukup. Itu kira-kira ya. Kita harus memaksakan diri memang, harus konsisten. Bahkan konsumsi ya. Syukran. Apalagi mahasiswa tidak sempat masak gitu ya. Ya beli, ya kira ya. Silakan. Ustaz, itu pertanyaan kedua tadi. Kemudian kita melangkah ke penanya yang ketiga dari Ustadz Khalid. Silahkan Ustaz membuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Syukur Ustaz atas penyampaian materi cukup singkat sebenarnya, tapi kami masih butuh kayaknya. Mungkin tentang investasi, Ustaz. Apakah bijak bagi kami seorang mahasiswa masuk di pasar modal untuk investasi ke company yang lebih besar, yang lebih terjamin laporan keuangan dan segala macam planning bisnisnya? Atau ada nasihat yang lain, Ustaz? Syukran. Ya, investasi di pasar modal bisa saja. Membeli saham ya. Itu halal. Ya, sepanjang saham perusahaan yang kita beli itu adalah masuk dalam Jakarta Islamic Index. Jadi perusahaan itu tidak memproduksi atau memperjualbelikan barang dan jasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, tapi di luar dari itu, ya tentu kita tidak boleh membelinya ya, Nah, banyak sih alternatif untuk investasi. Bisa saham, bisa sukuk. Ya, pemerintah sering juga menerbitkan sukuk. Ya, atau obligasi syariah. Kita bisa beli. Ya, itu aman. Ya, aman karena pemerintah yang menerbitkan. Dijamin. Itu juga bagus investasi di situ. Nah, bisa juga investasi tadi dalam bentuk syirkah. Ya, karena kita punya modal tapi tidak punya waktu. Kita bisa bergabung di usaha teman yang sudah settle. Ya, usahakan yang settle, yang sudah berjalan mapan. Karena biasanya kalau usaha baru dimulai, itu resikonya besar. Ya, resikonya besar. Mendingan ikut investasi di usaha yang settle, meskipun returnnya kecil, tapi aman.
Ya, dibanding misalnya kita terpengaruh oleh proposal pendirian bisnis bersifat kemitraan. Return yang dijanjikan besar, tapi itu kan risikonya besar juga. Ya, risikonya besar. Ya, maksud saya karena posisi status sedang belajar. Beda kalau misalnya sudah selesai belajar nanti. Ya, bisa saja investasi selain dari yang saya sebutkan tadi, karena bisa kita ikuti investasi itu. Gitu ya. Nah, bisa juga misalnya tadi ya di properti, karena properti itu cukup bagus. Ya, cukup bagus. Apalagi di saat-saat sekarang ini di Indonesia ya sudah mulai terasa resesi ekonomi itu. Sudah mulai terasa ya. Inflasi. Nah, cenderung banyak ya masyarakat Indonesia itu menjual propertinya ya, di bawah harga. Nah, antum misalnya ya kalau dapat informasi dari Indonesia ada properti yang mau dijual, antum bisa bersyirka ya, bermitra dengan sesama antum mahasiswa, join bareng beli itu, gitu ya. Ya, berpartner beli. Kalau misalnya tidak cukup seseorang, maka mungkin bisa gabung investasi bersama-sama di satu properti itu. Nah, kepemilikan modalnya atas properti itu sesuai dengan jumlah modal. Nah, kalau bisa diproduktifkan, ya diproduktifkan. Itu contoh sharingnya, berbagi. Ya, sebab kalau kita misalnya sharing, join, itu resikonya terpolarisasi. Ya, properti itu seperti tadi tanah atau rumah, ya, atau gedung misalnya, itu properti. Ya, properti kan biasanya memang mahal-mahal ya, kecuali kalau dibeli cicil. Ya, mungkin ada yang mau bergabung join beli sawah yang produktif gitu ya, beli kebun yang produktif gitu. Itu juga bisa. Ya. Atau misalnya join di pengembangan pendidikan. Ya, pengembangan pendidikan. Jadi banyak sektor-sektor investasi yang bisa kita terlibat di dalamnya. Ya, karena posisi sedang belajar, maka kita posisi investor yang bersifat pasif. Kita pilih mudaribnya yang jujur, terpercaya. Makanya saya dikatakan cari usaha yang settle, gitu ya. Dan sudah mapan itu, sudah establish. Nah, itu kira-kira jawaban saya. Ya. Barakallahu fikum Ustaz untuk jawabannya. Kemudian kita melangkah ke penanya yang terakhir pada kesempatan kali ini, ialah untuk Ustadz Khairul Tasnim. Pada Ustadz, mungkin bisa dibuka mikrofonnya Ustadz. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Hayakallah. Syukran jazakallah khair Ustaz atas ilmunya pertama. Ilmunya sangat bermanfaat tentunya. Ya. Jazakallah khairan. Pertanyaan kami Ustaz tentang investasi ini, manakah yang lebih efektif Ustaz? Ya, saya bercerita mewakili pelajar Ustaz ya di Saudi. Terkadang kita ingin investasi misalnya, entah itu tanah atau kata Ustaz tadi properti. Kita berada di antara dua pilihan ini Ustaz, antara saving dulu, kemudian nanti terkumpul uangnya, kemudian kita beli atau investasi ke bidang tertentu, atau kadang godaan cicilan ini lebih besar juga Ustaz. Karena pertama udah jelas arahnya kemana uang kita itu, ketimbang daripada saving yang ada kemungkinan nanti
ada kebocoran-kebocoran nanti di sana gitu Ustaz. Nah, menurut pengalaman Ustadz ini mana yang lebih efektif nih? Apakah saving dulu atau memang kalau ada peluang cicil ya mungkin cicil lebih bagus atau gimana? Syukran Ustaz. Ya, baik. Dalam manajemen keuangan ada teori yang disebut dengan pecking order teori. Ya, pertanyaan yang sama ketika kita mau buka usaha. Ini lebih bagus minjam atau pakai dana sendiri? Itu ada hitungan-hitungannya. Ya, ini misalnya lebih bagus mana Ustadz? Saving dulu atau investasi dulu? Mau investasi dananya belum cukup, sehingga di saving, ditabung gitu ya. Jadi begini, investasi itu tidak hanya terkait masalah harga, tapi juga terkait masalah momen. Masalah momen. Ya, bisa saja ya kita mendapatkan properti atau objek investasi murah, tetapi momen kurang tepat. Malah kita tidak mendapatkan return di sana. Ya, ada kita dapatkan objek investasi mahal, tapi momennya bagus, bisa mendapatkan return. Nah, ini menjadi variabel-variabel atau faktor-faktor yang bisa kita perhitungkan untuk mengambil keputusan. Apakah kita investasi dengan cicil atau nunggu saving? Kalau kita nunggu saving cukup, kita terlewatkan waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Bisa kita cicil, bisa sharing. Ya, sesama mahasiswa Medina, ya ini ada nih objek investasi yang bagus, menarik, aman, cuma mahal gitu kan. Momennya bagus. Nah, gimana kalau kita sharing? Ya. Momennya, masalah momen ya. Momen. Nah, kalau misalnya ya betul tadi, ketika uang itu di saving, banyak sekali godaannya. Yang sekali ya, tiba-tiba ada ini, wah sudah keluar lagi. Tapi kalau langsung investasi, ya betul. Kalau dicicil itu otomatis sudah pindah rekening kan? Ya sudah pindah rekening dan kita menuju kepada kepemilikan aset tertentu. Jadi saya setuju dengan Ustadz Khairul Tasnim ini. Khairul Tasnim di Makassar apa di Saudi nih? Di Saudi, Ustaz. Qasim, Ustaz. Masya Allah di Saudi ya. Ini selalu ada di mana-mana. Baik, saya kira itu jawaban saya. Ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Itu adalah jawaban bagi pertanyaan yang terakhir pada kesempatan ini. Bagi asatizah dan ustazat yang ingin bertanya, mungkin bisa pertanyaannya dilempar ke LP2KS dan nanti asatizah yang berada dalam grup tersebut melempar kepada Ustaz. Dan juga sebelum kami tutup, informasi bahwasanya salah satu anak dari Ustadz Abdul Hamid ternyata alumni dari Qasim University, Ustadz Abdullah Nazim yang jadi dosen di STIBA dan sempat mengajar kami, Ustadz. Sering juga main bola dengan beliau. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz atas materi yang telah disampaikan dan kepada asatidzah dan ustadzat yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga daurah kali ini bisa memberikan manfaat kita ke depannya dengan cara kita mengimplementasikan apa yang telah disampaikan Ustadz di kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin kita dipisahkan oleh waktu, tapi semoga kita bisa bertemu di hari esok yang akan kita tuju. Barakallahu fikum Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelum ditutup, mungkin karena materinya masih ada sih sebenarnya panjang. Kalau nanti ada sesi kedua, ya entah antum bisa atur jadwalnya kapan.
untuk menuntaskan. Sebagaimana sarannya tadi Ustadz Abu Sama itu ya. Sebelum Ya. pulang ke Saudi, sebelum pulang ke Makassar ya. Iya. Oke. Semoga diberikan kesempatan bertemu kembali di Ya. part yang kedua, Ustaz, menyempurnakan dari antum. Barakallahu fikum, karena mungkin sudah masuk waktu sholat maghrib di sebagian tempat di Saudi, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Insyaallah nanti orang bisa berkunjung ke sana. Amin, amin. Amin. Ya, Jazakallah khair, Ustaz. ya. Baik.